Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardika Putra Pratama. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisis Religiusitas pada Lansia di Masa Pandemi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, Bu Hikmah. Selanjutnya saya akan menerangkan materi saya. Masa lanjut usia merupakan tahap akhir dalam perkembangan individu yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan angka harapan hidup secara global. Di Indonesia sendiri, jumlah populasi lansia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu hampir 5 dekade, persentase lansia meningkat 2 kali lipat sebesar 9,6% atau 25 juta jiwa. Diperkirakan pada tahun 2050, jumlah lanjut usia di Indonesia akan mencapai 100 jiwa. Seiring dengan bertambahnya populasi lansia, penting untuk memperhatikan kualitas hidup mereka. Salah satu faktor penting yang turut mendukung hidup sehat dalam memperpanjang usia adalah aspek religiusitas. Ayu Ningtyas 2018 menyatakan bahwa religiusitas berperan dalam meningkatkan kepuasan hidup seseorang, khususnya pada lanjut usia. Religiusitas sendiri dipahami sebagai kepercayaan terhadap kekuasaan yaitu zat ilahi yang mengatur kehidupan ini. Wisnu Sakti dan Sriati 2021, dalam praktiknya, religiusitas mencakup kegiatan seperti ritual keagamaan, doa, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan dalam Santrok 2008, lansia yang telah pensiun umumnya mengalami penurunan aktivitas sosial. Hal ini merupakan bagian dari perubahan psikososial yang terjadi pada masa tua. Tidak seperti generasi muda, lansia lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga daripada teman sebaya. Namun, kemajuan teknologi justru dapat mengurangi interaksi antar keluarga, bahkan memicu masalah psikologi seperti depresi. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman religiusitas lansia selama pandemi COVID-19. Sebanyak 10 partisipan lansia diwawancarai untuk memahami bagaimana mereka menjalani kehidupan beragama di tengah pembatasan sosial. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola makna dan tema utama dari transkrip wawancara. Subjek dalam wawancara ini beranggotakan 10 orang, yang dimana 10 orang tersebut berkisar 60 tahun ke atas pada tahun 2022, yang dimana 8 orang adalah perempuan dan 2 diantaranya adalah laki-laki. Dalam penelitian ini menghasilkan 4 temuan, yaitu yang pertama, religiusitas yang diartikan oleh lansia, dan yang kedua, manfaat religiusitas bagi lansia, dan ketiga adalah solusi memenuhi kebutuhan spiritualitas di masa pandemi, dan yang terakhir, harapan lansia dalam pemenuhan religiusitas. Yang pertama yaitu bentuk religiusitas yang dimaknai oleh lansia. Dari hasil wawancara terlihat bahwa makna religiusitas itu sangat personal bagi tiap individu. Ada yang memaknainya sebagai bentuk ketaatan kepada firman Tuhan, bukan cuma didengar tapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang merasa bahwa kedekatan dengan Tuhan gak harus ditujukan lewat kehadiran fisik di gereja atau aktivitas keagamaan yang formal. Justru menurut mereka hal kecil seperti doa pribadi atau menjalani hidup dengan penuh kasih dan nilai-nilai keagamaan juga merupakan bentuk religiusitas yang bermakna. Jadi bisa disimpulkan kalau religiusitas pada lansia itu punya bentuk yang beragam, dan semuanya itu kembali kepada bagaimana mereka membangun hubungan dengan Tuhan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa religiusitas mampu memberikan ketenangan pikiran bagi lansia. Melalui kegiatan spiritual seperti doa dan pelayanan, lansia merasa lebih damai dan tidak mudah stres. Salah satu partisipan menyebutkan bahwa meskipun dirinya sudah sepuh, pelayanan justru membuatnya merasa lebih kuat dan disertai oleh Tuhan. Partisipan lain menambahkan bahwa pikiran jadi lebih tenang, bisa lebih terkendali, bahkan bisa menghindari pikiran negatif atau niat buruk. Hal ini menunjukkan bahwa spiritualitas bukan cuma rutinitas ibadah, melainkan cara lansia mengelola emosi, menjaga kesehatan mental, dan menghadapi hidup dengan lebih optimis. Di temuan ketiga ini, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa lansia tetap berusaha memenuhi kebutuhan spiritualnya di masa pandemi. Meskipun terbatas secara fisik dan sosial, salah satu partisipan menyampaikan bahwa ia tetap menjalankan ibadah secara pribadi seperti misalnya lewat TV dan doa-doa kerohanian setiap jam 3. Hal ini menunjukkan adanya kerinduan dan haus firman meskipun tidak bisa berkumpul secara langsung.
Partisipan lainnya juga mengungkapkan bahwa rasa kehilangan karena tidak bisa ikut dalam perkumpulan doa, merasa ada yang kurang dan kangen suasana kebersamaan saat ke gereja. Dari sini kita bisa lihat bahwa spiritualitas bagi lansia bukan sekadar rutinitas, namun kebutuhan mendalam yang tetap mereka upayakan meski dalam keterbatasan sosial dan fisik. Dalam pertemuan keempat ini menunjukkan bahwa lansia memiliki harapan untuk tetap mendapatkan pendampingan dalam kehidupan religius mereka, khususnya lewat pertemuan dan interaksi sosial. Partisipan menyampaikan bahwa dengan bertemu umat lain, mereka bisa saling tukar pikiran soal hal-hal keagamaan. Bahkan momen sederhana seperti saling sapa setelah ke gereja menjadi hal yang dirindukan. Dari pernyataan partisipan ini terlihat bahwa kegiatan religius secara komunal tidak hanya memberikan dukungan spiritual, tapi juga sosial. Hal ini menjadi penting karena lansia merasa lebih diperhatikan, dihargai, dan tidak merasa sendiri. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas memegang peran penting dalam kehidupan lanjut usia, terutama saat menghadapi situasi sulit seperti COVID-19. Meskipun aktivitas keagamaan mereka berbasis komunitas sangat terbatas, pada lansia tetap berupaya menjalani kehidupan spiritual mereka melalui berbagai bentuk ibadah pribadi, seperti doa, membaca kitab suci, dan mengikuti kegiatan keagamaan secara daring. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam keteguhan iman yang mereka miliki, serta membuktikan bahwa religiusitas bukan hanya sebatas aktivitas formal, tapi menjadi bagian cara berpikir, bersikap, dan bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup pada masa lansia. Melalui pendekatan fenomenologi, ditemukan bahwa religiusitas bagi lansia tidak hanya memberikan rasa damai dan nyaman, tetapi juga menjadi sumber kekuatan psikologis, harapan, dan makna hidup. Praktik spiritual memberikan ketenangan batin, membangun semangat untuk terus hidup, dan memperkuat koneksi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ini memperkuat pemahaman bahwa aspek spiritual adalah kebutuhan penting yang mendukung kesejahteraan psikologis lansia. Ini adalah Unity of Science dari surat Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'budu rabbaka hatta ya'tikal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian. Sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya maupun materi yang saya sampaikan kurang. Saya mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.